Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wasbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Surah Al-Azim. Mari kita sama-sama mengaturkan segenap rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya. Salawat dan salam berjunjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, para ustaz beserta iktikaf Masjid Ar-Rahman yang bahagia, untuk menyampaikan hukum pada subuh ini dua tantangan. Tantangan pertama tentang materi yang akan disampaikan. Karena di sini para tuan guru, para ustaz, para syekh dan juga ada imam besar kita, tentu secara mentalnya lebih berat gitu ya. Yang kedua, tantangan audiens dengan kondisi habis subuh ini cenderung mengantuk. Ini sebuah tantangan. Namun demikian, tutum ini kan tidak akan lama. Namanya tutum ya 7 sampai 10 menit lah. Bapak-bapak, para ustaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekedar mengulang mungkin tentang kajian-kajian yang telah kita terima selama ini. Pada pagi hari ini, pada subuh ini, kita akan melihat sedikit atau berupa cuplikan tentang al-intibat. Bapak-bapak, para ustaz yang memuliakan Allah, al-intibat bermakna mendisiplinkan diri dalam amalan-amalan yaumiyah kita. Ada satu upaya yang harus kita lakukan, bagaimana kita bisa mendisiplinkan diri, merapikan atau menata sehingga amalan-amalan harian kita berjalan dengan baik, dengan stabil. Kapan perlu memang terjadi peningkatan. Makanya al-intibat ini terbagi kepada beberapa bagian. Ada bisyar'i, ada bitarbiyah, ada bilkhuluqi, ada bitakzim. Namun demikian, bapak-bapak, Anda lebih cenderung memaknai al-intibat ini bagaimana memaksimalkan diri, potensi yang ada pada diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengarahkan segenap potensi diri, kemampuan diri untuk bisa mendapatkan peluang beramal atau berubudiyah. Karena memang kita merasakan selama ini jasmani kita cenderung dimanjakan dalam beribadah kepada Allah. Tidak upaya maksimal yang kita lakukan dalam beribadah, tetapi cenderung mengambil atau memilih sisi-sisi yang mungkin ringan dalam beribadah. Ya, kalau upaya maksimal itu misalkan kita membaca Al-Quran. Orang yang mungkin memanjakan diri dari membaca Al-Quran, mencukupkan mungkin bacaan Al-Qurannya berapa halaman saja. Sementara dia mungkin masih bisa untuk membaca Al-Quran dilanjutkan, masih ada waktu dan punya kemampuan untuk melanjutkannya. Tapi oleh karena memanjakan diri tadi,
dia cenderung memilih cukuplah hari ini. Kalau orang yang memaksimalkan potensinya bisa jadi membaca Al-Quran itu sampai memang kayak kita baca Quran malam-malam di saat itikaf ini sampai mengantuk mata, bahkan sampai sulit untuk dibuka mata ini, sampai Al-Quran dipegang tapi matanya sudah terpejam, sampai maksimalnya seperti itu. Bahkan dulu apa kata Buya, alai dikalang matuku pakai anak korek api, patah anak korek api itu dibuatnya sampai model itu gitu. Dek nak taluknya matuku dibuka lain, sampai maksimal seperti itu. Demikian juga mungkin ibadah sunnah kayak yang mulai yang kita lakukan. Kita dimanjakan kadang-kadang cukup 2 rakaat saja, cukup 4 rakaat saja, cukuplah. Ya sementara masih ada waktu dan kita mampu melakukannya. Mungkin ibadah yang mulai kita belum sampai ke kondisi kaki kita gemetaran misalkan. Nah, kalau lain tak ada itu sampai situ maksimalnya. Kalau di dalam kamu karena Mupayam itu komandan Fajr, komandan Yusmet, kalau mendaki naik gunung Singgalang itu kecil Yusmet, ayo naik lagi. Itu mungkin orang yang memanjakan dirinya, nanti warna. Tapi datang belakangan misalkan lagi biar berdari lagi, wah kencang naik katanya. Jadi ketika dimotivasi dengan yang lain, ternyata semangatnya bertukar, semangatnya menggebu itu. Ternyata tenaganya masih ada, tapi karena dimanjakan tadi, tak tahu nanti mana, tak tahu meneki lain, tak tahu katanya. Tapi dimotivasi dengan bahasa lain, ternyata membuat tenaganya muncul kembali. Jadi bapak-bapak kaum muslimin yang dimuliakan Allah, memaksimalkan potensi yang dimiliki dalam beribadah. Ya Rasulullah itu kan digambarkan bagaimana yang mulainya atau sholat malam ya Rasul itu sampai bengkak kakinya. Kita belum sampai ke kondisi seperti itu. Ya seperti ini mestinya seorang mukmin yang dikatakan mukmin terbiah dengan baik. Jadi yang mengambil sisi-sisi paling unggul, paling tinggi atau paling maksimal dari ubudiyah yang dilakukan. Ya selama ini ya memang kita belum sampai kepada tingkat memaksimalkan potensi kemampuan waktu yang ada dalam beribadah. Ya, hal yang dimaksud adalah ibadah sunnah ya. Kalau ibadah wajib itu sudah biasa. Orang kebanyakan rakyat biasa itu sudah bisa. Untuk sholat berjamaah itu sudah biasa. Untuk bisa rutin sholat berjamaah itu sudah umum itu. Kita bukan di sisi itunya, tapi memaksimalkan ibadah sunnah yang dilakukan. Jadi kaum muslimin yang memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, makna yang cenderung sesuka dengan makna ini. Al-intibas dalam makna totalitas, totalitas dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dari sebagian saja, tetapi total. Makanya di ayat yang kita bacakan tadi, ya masuklah ke dalam Islam itu secara kafah, dari sisi pergaulan, dari sisi mungkin pekerjaan, perekonomian, atau mungkin aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari, itu totalitas dalam koridor keislaman yang baik ya. Jadi dengan sesuai dengan aturan-aturan syariat yang baik dilakukan, tidak hanya dari si ibadah wajib dan sunnah tadi yang kita lakukan, tapi juga apa yang dikatakan sumuliatul Islam. Semua aktivitas hidup ini didasari oleh ajaran-ajaran agama yang benar atau yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnahnya. Bapak-bapak kaum muslimin jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kemudian yang ketiga,
bil makna bersegera dalam ketaatan. Kita merasakan godaan itu kadang-kadang membuat iman kita jadi lemah, membuat semangat hati kita jadi menurun gitu. Sehingga ibadah-ibadah pun ikut serta menurun dan kualitasnya juga akhirnya berkurang. Ketika kondisi seperti itu, sebagai seorang mukmin tentu dia menyadari bahwa imannya lagi dalam keadaan menurun. Maka perlu ditingkatkan kembali dengan bersegera untuk ketaatan, bersegera memperbaiki diri sehingga kembali stabil keimanan itu berjalan. Makanya yang diharapkan dari materi ini adalah amalan-amalan harian yang memang dilakukan secara terus-menerus ya. Kalau Rasulullah itu sampaikan dalam hadisnya, Allah mencintai amalan yang terus-menerus walaupun sedikit. Kita tidak mengambil yang sedikitnya, tapi Allah mencintai amalan yang kerjakan terus-menerus harus banyak. Nah, ini mana caranya? Jadi amalan maksimal yang dikerjakan terus-menerus tentu akan menjadi amalan yang lebih dicintai oleh Allah yang seperti ini. Kalau di hadis Nabi diambil minimalnya yang sedikitnya, tapi tentu akan lebih dicintai oleh Allah amalan yang terus-menerus tapi maksimal dilakukan. Nah, ini upaya maksimal yang dilakukan ya, oleh seorang mukmin. Bapak-bapak kaum muslimin, jemaah subuh yang dimuliakan Allah, nanti selesai dulu jemaah Jumat ya. Bersegera dalam ketaatan itu memanfaatkan waktu-waktu yang diberikan oleh Allah. Banyak ayat sebetulnya yang memotivasi kita untuk bisa segera. Ya, ayat-ayat yang populer yang sering kita dengar, sering kita baca, misalkan al-insyirah itu faiza farota fansab. Apabila selesai satu urusan maka kerjakan urusan yang lain. Ini merupakan motivasi untuk segera dalam ketaatan. Artinya jangan bermalas diri dan jangan berdiam diri. Kerjakan urusan yang lain habis mengerjakan sesuatu. Ya, tidak terminum, tidak duduk habis menyelesaikan satu urusan tapi segera. Kemudian demikian juga seperti dalam surah Al-Jumu'ah itu. Fa iza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillah wa zarul bai'. Apabila kamu ya wa iza qudiyatis sholatu fantasiru fil ard, apabila kamu selesai menunaikan sholat pada hari Jumat maka bertebaranlah di muka bumi. Artinya habis melakukan satu amalan, lakukanlah amalan yang lain, kerjakanlah yang lain. Bapak kaum muslimin jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena memang waktu ini amat berharga bagi kita. Ya, sumpah-sumpah Allah di dalam ayat-ayat itu cukup banyak tentang waktu, tentang masa, tentang momen yang diberikan. Maka tentu ini tidak menjadi jangan waktu, kesempatan, momen ini terlalaikan atau tersiakan sehingga kita menjadi orang-orang yang merugi karena melalaikan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah istiqomah dalam ketaatan. Ini memang sulit. Untuk bisa berkelanjutan dan berketerusan itu tidak mudah. Misalkan saja untuk bisa sholat sunnah rawatib 12 rakaat dalam sehari itu tidak mudah. Namun motivasi dan dorongan untuk bisa 12 rakaat itu luar biasa. Allah janjikan misalkan Allah bangunkan baginya istana di surga buat orang yang mampu bisa istiqomah dalam melakukan satu amalan. Jadi istiqomah itu menjadi senjata kita untuk bisa selalu mengevaluasi agar memang amalan-amalan yang kita lakukan setiap hari itu terjaga. Memaksimalkan amalan yang kita lakukan tidak hanya di bulan Ramadan saja, tapi juga berlanjut kepada setelah Ramadan ini nantinya. Kalau di bulan Ramadan ini kita terdorong, termotivasi, misalkan baca Quran sekian juz setiap hari, ya mulai kita mampu dengan bersama-sama sampai 6 sampai 8 rakaat dengan bacaan yang 1 rakaat 1 halaman. Ini bisa nggak kita lanjutkan setelah selesai Ramadan ini? Jadi
Ini menandakan bahwa istiqomah itu perlu apa ya? Perlu kekuatan dan kesungguhan kita. Artinya bagaimana kita membulatkan tekad untuk bisa melanjutkan amalan ini setelah keluar dari Ramadan ini nantinya. Makanya satu nasihat Rasulullah yang disampaikan kepada para sahabat itu adalah amantu billahi summa istaqim. Engkau beriman kepada Allah kemudian istiqomah dalam ketaatan, dalam keimanan itu. Karena Rasul tahu betul bahwa istiqomah itu satu yang berat dalam kehidupan kita. Banyak godaan, banyak cobaan, banyak rintangan, banyak rasa yang membuat amalan tadi tidak berjalan seperti sebelum-sebelumnya. Bapak kaum muslimin jemaah subuh yang dimuliakan Allah, sudah 15 menit ini yang mungkin kita sampaikan pada subuh ini. Semoga ada manfaat untuk kita semua. Mari kita berusaha untuk memaksimalkan diri, mendisiplinkan diri dalam ketaatan dalam amalan yaumiyah kita, sehingga kita merasakan manisnya beribadah itu kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada ibadah yang berat terasa dalam hidup oleh karena sudah kita biasakan dalam keseharian kita. Semoga tazkirah ini berguna untuk kita semua dan bagi anak yang menyampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.